Halo semuanya, kembali lagi bersama MG. Belajar. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang kuliah dan organisasi. Nah, kita sudah menghadirkan salah satu pembicara kita yaitu Kak Puspita. Beliau ini sangat aktif dari berbagai organisasi dan juga dengan berbagai kesibukan yang lainnya. Nah, oke, kita sebelumnya kita ini minta Kak Puspita untuk kenalan diri dulu. Kak, perkenalan diri dulu Kak. Oke, maaf ya ini agak berisik soalnya di rumah ada servis mobil ini. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, perkenalkan nama saya Puspita Hapsari Nugraheni, biasa dipanggil Pita. Saya temannya Kak Benyamin dari UKM Penalaran. Tapi kita beda prodi ya Kak, kalau saya dari PGSD, Kak Benyamin dari Prodi Fisika. Oke, sip. Nah, Kapit, aku pengen tahu nih, mungkin juga teman-teman juga di rumah yang pengen tahu, kira-kira Kak Puspita aktif di organisasi apa saja sih? Dan kuliah sekarang tuh masuk ke semester berapa, Kak? Kak, kayaknya masih azan, jeda dulu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Sip. Oke guys, karena masih azan, kita hormati dulu, kita nanti baru lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman, karena tadi azan, so kita lanjut lagi ke pembahasan kita, yaitu terkait organisasi dan juga kuliah. Halo Kak Puspita. Oke. Putus-putus suaranya. Kayaknya karena jaringan sih Kak. Bentar ya, kita coba. Udah habis ini kita lanjut ya teman-teman, karena tadi keburu azan, kita akan lanjut lagi membahas tentang organisasi dan juga kuliah. Nah, Kak kepengen tahu nih, mungkin juga teman-teman di rumah juga kepengen tahu kira-kira Kak Puspita nih aktif di berbagai organisasi apa saja sih Kak? Ya, kalau di kampus saya ikut 2 organisasi yang ikut di kepengurusannya, di UKM Penalaran sama HMPS PGSD. Tapi saya juga sering ikut kegiatan di Letma Al-Farabi. Itu yang di kampus. Nah, kalau di luar kampus saya juga ikut beberapa komunitas muslimah. Itu bukan organisasi sih, kalau menurut saya lebih ke komunitas. Kalau organisasinya yang pakem yaitu UKM Penalaran sama HMPS PGSD. Oh, oke, sip. Berarti kan kalau kita ngobrolin tentang organisasi kan pasti kan kegiatan itu banyak sih Kak, maksudnya banyak banget itu. Nah, kira-kira cara nih memanajemen waktu dan juga membagi waktu antara kesibukan di organisasi dan juga kesibukan pribadi mungkin dan juga kesibukan kuliah, itu gimana Kak? Ya kalau itu sih sebenarnya itu juga kesulitan saya memanajemen waktu itu, karena saya kan prodi PGSD dan mata kuliah di prodi PGSD ini banyak sekali itu, dan kayaknya dari prodi-prodi lain ini kayaknya yang lebih banyak. Selain mata kuliah yang wajib ditempuh, itu juga ada beberapa mata kuliah di luar yang juga harus kita ikuti gitu. Kan banyak tugasnya juga, apalagi tugasnya itu kan PGSD itu kan lebih ke seni kan, jadi mata kuliah yang seni, jadi kan harus latihan, nari, nyanyi apa gitu kan perlu latihan dulu kalau misalnya buat perform kayak gitu. Oke. Itu sih juga kesulitan saya memanajemen waktu itu. Terus apalagi kalau misalnya di UKM Penalaran sama HMPS kegiatannya bareng, kan kita juga bingung kan ikut kegiatan yang gimana. Mau ikut di HMPS, kita nanti sungkan sama teman-teman yang di Penalaran, juga gitu sebaliknya gitu. Terus kadang itu yang bareng lagi itu kalau misalnya ada kegiatan bareng, dua-dua organisasi ini bareng, terus juga ada tugas kelompok. Nah, apalagi kalau sama teman kan juga nggak enak toh kalau misalnya kita nggak ikut kelompokan gitu. Itu sih kesulitan saya. Jadi di semester-semester awal itu ini saya kadang itu nggak bisa menghandle semuanya gitu loh. Jadi ya memang ada beberapa kegiatan yang terbengkalai atau mungkin saya nggak ikut kelompokan atau apa, ya memang harus gitu kan, ya kita nggak bisa dalam satu waktu kita ada di 2 tempat gitu. Betul. Jadi tapi itu sih saya belajarnya dari situ. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya saya kan jadi sudah tahu sistemnya kayak gimana, sudah tahu oh nanti kalau misalnya kayak gini jadinya kayak gini. Ya wes, jadi semester akhir-akhir ini sudah lebih baiklah memanajemen waktunya daripada waktu maba dulu. Oke, oh wow, berarti cukup padat ya sebenarnya Kak, tapi pinter-pinter kita untuk membagi waktu. Nah, Kak mau tanya lagi nih terkait
tadi kan ngomongin tentang HMPS dan penalaran. Nah, mungkin orang-orang di rumah juga tidak tahu apa sih HMPS itu dan juga penalaran itu. Tolong diceritakan Kak, HMPS itu apa dan penalaran itu apa yang Kakak aktif banget nih di kedua organisasi ini. Jadi HMPS itu Himpunan Mahasiswa Program Studi. Jadi di kampus saya di Unikama itu setiap program studi itu punya HMPS. Okay. Kalau di sekolah itu HMPS itu sama kayak OSIS, jadi organisasi prodi kayak gitu ya. Nah kalau penalaran, UKM penalaran itu lebih ke ekstrakurikuler gitu. Jadi kalau di HMPS ini ya kayak misalnya kita sekolah dulu gitu loh. Kalau OSIS sama ekstrakurikuler kan kegiatannya pasti beda pasti beda kan. Kalau ekstrakurikuler itu lebih ke kita pengembangan diri. Misalnya kayak karate kan kita lebih mengembangkan diri ke bela dirinya kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya di OSIS kan kita pengembangan dirinya lebih ke misalnya kepemimpinan, terus problem solving, pemecahan masalah kayak gitu. Sama kalau di HMPS itu kita lebih banyak kegiatannya itu kayak gitu. Sebenarnya sama aja sih, maksudnya kegiatan kalau dilihat secara umum sama aja. Misalnya ada kegiatan disnatalis itu ada TA, terus ada diklat prodi itu juga ada. Sebenarnya sama aja, tapi di UKM penalaran itu kita plusnya itu dapat ini kan UKM penalaran organisasi yang bergerak di bidang tulis menulis. Jadi kita lebih banyak kegiatan di bidang tulis menulis itu. Oke. Kalau di HMPS sebenarnya sama aja sih, karena di HMPS pun saya juga ada di bidang penalaran gitu. Tapi mungkin ilmunya kalau di penalaran kan kita teman-temannya satu frekuensi semua kan, yang maksudnya bergelut di bidang tulis menulis kayak gitu. Jadi kita lebih banyak dapat ilmu tulis menulisnya dari sana, tapi bukan berarti kita dari HMPS itu kita nggak dapat ilmu, tetap kita dapat ilmunya juga sama. Jadi kalau di HMPS itu pengalaman saya sih itu saya lebih banyak dapat ilmunya itu kayak misalnya ada kegiatan gitu kan, kegiatan jadi si sponsorship. Nah, otomatis kan berhubungan dengan orang-orang luar, menghubungi media partner. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan public speaking atau komunikasi yang baik, kan di situ kita juga nggak bisa dapat sponsor yang bagus kayak gitu. Oke, sip. Itu sih kalau lebihnya di HMPS. Kalau di penalaran ya pasti saya ilmunya dapatnya itu tulis menulis itu. Oke, sip. Itu, Kak. Kak, terima kasih untuk pertanyaannya, untuk jawabannya. Terus ngobrolin tentang organisasi dan kuliah, pasti kan kayak bingung banget nih, apalagi kalau misalnya di saat antara kegiatan organisasi itu dan kuliah itu dibarengan gitu, pasti bingung banget nih. Kira-kira cara memprioritaskan itu seperti apa, Kak? Kalau memprioritaskan pasti ada yang lebih ini sih. Kita lihat dulu jadwalnya. Misalnya kalau di kuliah ada tugasnya itu dikumpulkannya hari Kamis misalnya. Terus ini di organisasi juga ada kegiatan. Nah, kegiatannya ini harus buat proposalnya itu juga hari Kamis juga gitu. Nah, sama-sama hari Kamis kan, nah itu kita lihat dulu deadline-nya, misalnya, oh kalau di mata kuliah, ya di kuliah ini tugasnya kayaknya masih bisa di-skip lah, atau kita lihat tugasnya, oh tugasnya misalnya oh buat ini aja sih cuma ngerjakan soal gitu. Ya udah kita dulukan yang kuliah, diselesaikan dulu, terus yang di organisasi dilanjutkan gitu. Atau kalau saya fleksibel sih, saya tergantung tugasnya apa aja gitu. Tapi kalau lebih mudah itu biasanya saya list dulu kegiatannya apa saja, tugas-tugas kuliah itu yang diperlukan apa saja, terus misalnya di HMS kegiatan yang tugas yang harus saya lakukan itu apa, di UKM penalaran apa, kita lihat dulu yang paling prioritas apa. Misalnya kayak tadi kan sama-sama hari Kamis. Nah, oh ternyata di penalaran ini saya harus buat proposal. Nah, proposal ini kan pasti kita ada revisi dari kemahasiswaan toh. Nah, itu ya wes kita buat proposal dulu, kita setorkan ke kemahasiswaan. Nah, sambil nunggu revisian kita ngerjakan tugas kuliah gitu. Jadi apa sih kalau saya fleksibel aja sih, saya tergantung ini lihat kondisinya dulu gitu. Tapi kalau ada sih teman saya itu yang memang dia itu benar-benar memprioritaskan kuliah banget gitu. Tapi ya nggak masalah kan, setiap orang itu beda-beda ya. Kalau saya pribadi, saya lebih nyamannya kayak gitu. Dan pasti Kak menjamin sendiri yang juga ikut organisasi juga pasti punya cara tersendiri supaya tugasnya itu terhandle semua. Oke Kak, terakhir nih, tolong bagi tips buat teman-teman yang saat ini lagi kebingungan untuk memilih organisasi. Kira-kira
apa nih organisasi yang benar-benar kepengen mau didalami kan. Nggak semua organisasi itu bisa kita ikuti, harus sesuai kayak ngapain sih kita masuk organisasi ini, kira-kira membawa impact nggak ke diri saya. Nah, tips menurut Kapita untuk masuk ke organisasi yang sesuai dengan passion kita itu seperti apa, Kak? Ya, kalau sesuai pengalaman saya ya, jadi saya ikut UKM Penalaran ini kan karena saya memang suka menulis dan saya pengen jadi penulis. Nah, itu bayangan saya dari awal. Ternyata di UKM Penalaran ini kita fokusnya itu tulis-menulis di bidang ilmiah. Jadi kan arahnya melenceng kan gitu. Maksudnya nggak sesuai sama yang saya harapkan gitu. Kalau bukan kecewa sih, apa ya, kayak misalnya saya pernah ada di titik yang ternyata yang aku cari di UKM Penalaran ini nggak ada, kayak gitu tuh pernah gitu. Pasti kecewa kan. Nah, dan ini pun pasti juga dialami sama teman-teman yang ikut organisasi. Misal kalau misalnya, oh, aku ikut UKM Penalaran biar bisa lolos PKM, lolos PHBD. Nah, kita nggak akan mendapatkan itu kalau kita nggak mau berusaha, kita nggak mau kerja keras. Pun kalau kita kerja keras, kita sudah berusaha, tapi ketika dihadapkan sebuah permasalahan dan kita menyerah di situ, ya kita nggak akan dapat itu gitu loh. Iya, betul. Dan untuk memilih organisasi, kalau menurut saya ya itu sih, saya dulu kenapa ikut HMPS. Kalau ikut HMPS ini sebenarnya alasannya klasik banget ya. Saya waktu P3T itu kan ada itu loh yang kita perkenalan program studi. Nah, itu HMPS saya ini maju. Mereka ini menyanyikan Mars PGSD ya. Nggak tahu sih, karena saya mungkin juga suka nyanyi ya, walaupun suara nggak bagus-bagus amat. Saya suka. Terus saya ngelihat PDH-nya itu kok bagus ya, keren gitu. Kalau misalnya jadi mahasiswa pakai PDH kayak gitu. Ya wes, mungkin itu alasan klasik saya ya. Tapi di pertengahan saya mikir, ya masa sih ikut organisasi karena suka sama bajunya aja gitu. Saya nanti nggak dapat apa-apa, malah ya percuma dong ikut aja. Nah, akhirnya saya pilih UKM Penalaran dulu. Ikut UKM Penalaran. Saya di UKM Penalaran ini cuma sedikit teman-teman saya yang dari PGSD. Padahal di kampus saya PGSD ini terkenal yang mahasiswanya itu banyak. Jadi saya mikir, kok aku bisa kenal sama teman-temanku yang dari program studi lain, kenapa aku nggak bisa kenal sama teman-temanku yang dari PGSD. Nah, ya udah sih, mungkin kalau alasan saya ikut ikut HMPS itu ya karena saya ingin menambah relasi aja gitu. Sip. Terus kalau di UKM Penalaran memang saya suka di bidang tulis-menulis itu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang maba mau ikut organisasi itu dilihat dulu kita suka nggak di bidang itu. Nah, saya bisanya tulis-menulis, nggak mungkin kan saya ikut di karate misalnya atau ikut di di taekwondo kan ya nggak mungkin kan, itu melenceng banget gitu. Cari yang sesuai passionnya kita. Gitu. Pun kalau sesuai passionnya kita pun kadang itu nggak sesuai sama harapan kita. Mungkin kalau gambaran teman-teman di sana, oh UKM Penalaran tulis-menulis, mungkin gambarannya oh organisasinya ini serius banget, kita kegiatannya cuma menulis saja. Kan sebenarnya enggak, karena kita organisasi, kita bukan ekstrakurikuler gitu. Kita juga punya kepengurusan, kita punya struktur organisasi, kita punya ADART. Pokoknya kita adalah organisasi, bukan ekstrakurikuler. Jadi di UKM Penalaran, nggak hanya UKM Penalaran sih, sebenarnya organisasi apapun, UKM apapun ya, kita itu bentuknya organisasi. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya sudah memilih, oh iya ini satu lagi, kalau misalnya memilih organisasi, saya sarankan mending memilih satu organisasi saja dan kita fokus di sana. Karena sesuai pengalaman saya ikut 2 organisasi itu, aduh harus benar-benar ekstra banget multitaskingnya, dan itu multitasking tuh sebenarnya kurang bagus gitu loh setelah saya rasakan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari pengalaman ya silakan, nggak apa-apa gitu. Sip, betul. Kalau mau cari pengalaman, pengen ikut banyak organisasi ya silakan, nggak apa-apa, asalkan bisa memanajemen waktu gitu. Karena kalau misalnya banyak organisasi dan kita cuma sekedar ada nama saja di sana, kita nggak dapat ilmunya, itu percuma kan, kita kasarannya kayak kita makan gaji buta gitu loh, kan kita nggak dapat apa-apa gitu. Mending ikut satu organisasi dan kita fokus ke sana. Dan kalaupun di tengah perjalanan kita nggak mendapatkan apa yang sesuai keinginan kita, ya jangan menyerah di situ. Karena pengalaman saya juga ini ya, saya kan ikut UKM Penalaran, saya pengen jadi penulis, ternyata yang dipelajari di sini bidangnya itu tulis-menulis yang ilmiah.
Tapi ternyata Tuhan itu membukakan jalan untuk saya tetap bisa belajar tulis menulis, saya tetap bisa mendapatkan ilmu tentang sastra, dan itu saya dapatkan tidak dari UKM Penalaran. Lalu apa saya keluar dari UKM Penalaran? Ya enggak dong, ya saya tetap jalan aja di UKM Penalaran gitu, karena di sini saya nggak hanya mendapatkan ini saja, saya nggak hanya mendapatkan ilmu tentang tulis menulis saja, saya bisa mendapatkan relasi, bisa kenal sama Kak Muda ini, terus misalnya saya ini lagi, dan itu berpengaruh ke banyak kehidupan saya. Kalau diceritakan mungkin nggak cukup ini ya. Ini salah satunya, kemarin kita KKN bisa satu kelompok ya Kak ya, teman-teman kita yang dari Penalaran itu contohnya. Terus ini juga sih, organisasi apapun yang kita ikuti pasti kita nanti waktu berhubungan dengan dunia luar, misalnya KKN, PKL atau BPL atau apapun itu, kita udah terbiasa gitu loh. Maksudnya dengan adanya liku yang kita hadapi di organisasi ini, waktu terjun ke dunia luar, kita ada permasalahan itu nggak bingung cara menyelesaikannya kayak gimana, karena kita sudah terlatih di organisasi. Oke, tetap semangat yang ikut organisasi, para aktif. Banyak ya Kak untuk semua masukan dan juga pengalaman yang luar biasa. Mungkin terakhir kami ucapkan terima kasih banyak buat kampus kita sudah join. Oh iya, sama-sama. Bersama kami. Semoga teman-teman yang ada di rumah juga ini punya pandangan ternyata organisasi ini seperti ini dan juga kuliahnya seperti ini. Oke, kampus kita terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita akan membahas topik-topik yang seru lainnya. Mungkin kalau misalnya waktu kita janjian lagi ya. Oke, terima kasih banyak kampus kita. Terima kasih. Iya, sama-sama. Belajar.